Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kula hormati Ibu Ima selaku mengisi materi pada pagi hari ini. Ingkang kula hormati Bapak Ibu PTA dan PTM Kecamatan Bandikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita kedatangan Ibu Ima dari Ponorogo. Marilah kita dengarkan, kita nikmati tausiah beliau, mungkin membawa kebaikan atau untuk pedoman kita nanti, tuntunan kita nanti, semoga kita membawa kebaikan ke depannya. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langsung saja karena waktu sudah beranjak siang, kepada beliau Ibu Ima dipersilakan. Dibuka di sana. Dibuka dulu. Oh. Nggak ada pokoknya mau ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kinten-kinten sampun sarapan napa dereng nggih? Oh, dereng. Pantesan rada lirih ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairu huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan, sehingga dengan semua nikmat itu kita alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dapat bermuwajjahah di tempat yang insya Allah penuh barokah ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang mana beliaulah yang patut kita jadikan suri tauladan di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sehat sedanten nggih? Alhamdulillah. Utangipun sampun lunas? Dereng. Kita doakan yang sakit hari ini semoga segera sehat walafiat. Amin. Utangipun sing dereng lunas dilunasi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amine buanter. Lagi ketawise tasih gadah sambutan ya. Nggih. Walaupun utang kita dereng lunas, yang penting badan kita sehat. Orang sehat niku sebenarnya bisa dilihat dari raut wajahnya, Bapak Ibu. Nggih. Tak cek rumiyin. Kinten-kinten Bapak Ibu di sini yang mengaku sehat beneran apa mboten nggih? Bapak sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Bunda semuanya sehat? Sehat. Bunda ketapise sehat sedanten Bapak. Karena orang yang sehat itu bisa dilihat dari raut wajahnya, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala itu ketika menguji seorang hamba dengan rasa sakit, maka akan dicabut 3 perkara darinya. Nah, coba kita cek nanti bareng-bareng, kira-kira kita itu sehat beneran apa enggak itu. 3 perkara ketika Allah menguji seorang hamba dengan rasa sakit itu. Yang pertama adalah Allah akan menarik keceriaan wajahnya. Kenapa Bapak Ibu? Nah, Allah akan menarik keceriaan wajahnya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini jamaah pengajian ini kok becucu, cemberut, gak pernah senyum belas, mecucu mawon. Mecucu niku bahasa apa Bu? Bahasa Inggris Bu. Mecucu mawon, maka itu sudah dipastikan bahwa Bapak Ibu itu tidak sehat. Betul, Bapak Ibu temriki kok mecucu mawon, tidak pernah senyum sama sekali, berarti tanda-tanda orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu pertama kali yang dicabut oleh Allah apa? Keceriaan wajahnya. Cedok tanggane mecucu, nggih toh? Nah, cedok kancane mecucu, berarti tanda-tanda orang tidak. Nah, yang pertama niku. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika Allah menguji seorang hamba dengan rasa sakit itu, maka Allah akan mencabut nikmat makannya atau nafsu makannya. Kinten-kinten orang yang sakit itu dikasih sate, gulai, rawon. Makanan yang paling enak di dunia apa Bu? Sate gulai. Sate gulai. Kinten-kinten rasanya namun pahit Bapak Ibu. Leres deh? Leres. Karena orang yang sakit itu memang dicabut nafsu makannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang yang sehat itu, jangankan kok sate gulai Bunda semuanya, sambal lelek, goreng tempe, lawuh kerupuk Bandung, rasanya pun nyepot nih kucir. Leres napa leres? Nah, niku kalau kita badannya sehat. Tapi kalau sakit nggih niku dicabut nikmat nafsu makan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala itu mencabut kesehatan kita itu, maka Allah juga mencabut atau menghapus semua dosa-dosa kita. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya dikasih sakit oleh Allah, nggih ampun Rasulullah Bunda.
Yo ngalah, kok ora yo ngapinem kayae to sing diwehi loro iki. Kok aku? Yo ngalah, kok mboten Pak Boimin nika to sing diwehi loro kenyang Gusti Allah. Kok yo aku? Wonten naminipun Pak Boimin Bapak? Iman. Iman. Oh, tasih aman kula. Tasih aman. Pak Boiman. Untung saya tidak nyebut Pak Boiman, tapi Pak Boimin. Tasih aman Bapak. Ya. Jadi ketika Allah menguji seorang hamba dengan rasa sakit itu, maka Allah mencabut atau menghapus semua dosa-dosa kita. Nah pertanyaannya Bapak Ibu, ketika Allah memberikan rasa sakit kepada kita itu, kita harus mengucapkan Alhamdulillah nopo innalillah Bapak Ibu. Alhamdulillah, leres deh, udah dikasih sakit oleh Allah, kita ucapkan Alhamdulillah nopo innalillah Bapak. Leres nggih, Alhamdulillah. Karena memang sakit itu menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa kita. Akan dosa menungso itu. Nah, salah satu rahasia Allah sampai saat ini kita masih diberi hidup itu apa Bunda? Nate mboten mireng ada tetangga kita yang paginya itu masih belanja bareng di Obrok. Terus sorenya itu sudah innalillahi. Wonten mboten ngoten iku Bunda? Kathah nggih. Berarti kalau kita masih diberikan gesang, diberikan hidup niki dumateng Allah Subhanahu wa taala, kinten-kinten rahasianya apa, Bu? Tetangga kita sudah banyak yang mendahului kita. Nggih. Keluarga kita juga banyak yang mendahului kita. Kok kita sampai detik ini masih diberikan nikmat dan rahmat Allah itu berupa hidup? Itu rahasianya apa Bapak Ibu? Napa Bapak? Napa? Wonten ingkang ngertos mboten Bunda semuanya? Mboten. Salah satu rahasia Allah, kita sampai detik ini itu diberikan hidup. Itu rahasianya adalah karena kita itu masih terlalu banyak berbuat dosa. Diberi kesempatan Allah untuk bertobat. Nah, itu salah satu rahasia kita hidup. Nah, ketika Allah mengembalikan rasa sehat itu, Bunda, maka Allah juga mengembalikan dua perkara dari kita. Kalau Allah menguji kita dengan rasa sakit, maka Allah akan tarik berapa perkara tadi Bu? 3. Kalau kita sudah kembali sehat, maka Allah itu juga mengembalikan dua perkara dari kita. Napa niku? Yang pertama adalah Allah kembalikan lagi keceriaan wajah kita. Laras napa laras Bunda? Orang niku kalau sakit, jangankan kok tersenyum Bunda. Gitu, namung Rasulullah mawon. Laras napa laras niki? Nggih. Rasulullah. Napa malih sakit gigi, Bu? Lara untu, Bunda. Wis pun. Alamat niki lek lara untu niki. Terus yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengembalikan rasa sehat kita, maka Allah juga mengembalikan nikmat makan kita, nafsu makan kita. Mamangane diparingi sate gole rasane namung pahit. Hamburger, badhe kan wonten hamburger mboten nggih? Mboten nggih? Wonten nggih? Hamburger rasane namung pahit. Dikasih pecel sing cirose makanan khas orang Ponorogo, orang Jawa, khususnya Ponorogo, namun pahit. Tetapi kalau Allah sudah mengembalikan nikmat sehat kita itu, maka Allah juga mengembalikan yang namanya nafsu makan kita.
Nah, yang ketiga ini Bu, Allah tidak pernah mengembalikan semua dosa-dosa kita. Jadi kalau kita sakit itu Allah akan mencabut 3 perkara dari kita. Kalau kita sudah sehat kembali, maka Allah hanya mengembalikan 2 perkara. Ini termasuk salah satu rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sudah bersyukur Bu. Tadi saya tanya, kalau kita diberikan rasa sakit berarti kita mengucapkan alhamdulillah napa innalillah. Semua Bapak Ibu mengucapkan alhamdulillah. Karena memang salah satu sarana untuk pengguguran dosa-dosa kita. Tapi tidak diberi sakit berkepanjangan, atau innalillah napa alhamdulillah Bu. Innalillah. Baik. Antara menungso yang angel. Angel. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini alhamdulillah saya diberi, tadi masih intermezzo, diberi amanah untuk menyampaikan hal tentang keimanan. Terus dia Bapak, Bunda, halo, Bapak Ibu, kinten-kinten di masjid ini yang sarjana S1 ada Bapak Ibu? Ada. Banyak. Yang sarjana S2? S tong-tong. Yang sarjana S3? Ada. Alhamdulillah. Oh SMA. SD, SMP, SMA. Leres. SD, SMP, SMA. Bapak Ibu, kita boleh belajar tentang semua ilmu di dunia ini. Boleh kita itu bergelarnya magister pendidikan, profesor, doktor, boleh silahkan. Bahkan anak-anak kita, anak cucu kita itu boleh silahkan bangga menyekolahkan anaknya di jurusan matematika, di jurusan psikologi, di jurusan teknik mesin, silahkan, boleh-boleh saja. Tetapi Bapak Ibu, kita jangan sampai lupa ada 3 ilmu yang wajib kita ketahui sebelum kita itu menjadi profesor, menjadi doktor, menjadi magister. Boleh jabatan kita itu direktur Bapak, boleh profesor, boleh presiden. Tetapi jangan sampai dalam hidup ini kita itu lupa akan 3 perkara sebelum kita mempelajari semua ilmu-ilmu yang ada di dunia ini. Nah, kira-kira 3 ilmu itu ilmu apa Bapak Ibu? Halo? Apa Bapak? Yang pertama adalah ilmu tentang ma'rifatullah. Boleh bangga anak cucu kita itu jadi wakil presiden, jadi bupati, jadi menteri, boleh. Tetapi jangan sampai kita lupa yang namanya ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah, mengetahui Tuhan kita. Mengetahui apa Bapak Ibu? Tuhan kita. Nah, terkait dengan mengetahui Tuhan kita itu ada kaitannya erat dengan yang namanya akidah Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah membuat rumah? Pernah membuat rumah? Pernah. Di rumah itu ada apa saja Bapak Ibu? Tembok, terus apa? Tagak. Terus apa malih Bapak Ibu? Pondasi. Terus apa malih? Atap. Rumah itu hanya ada atapnya, tapi tidak ada cagaknya. Kinten-kinten saged berdiri napa mboten? Rumah itu ada temboknya,
tetapi tidak ada pondasinya. Kinten-kinten saged berdiri napa mboten? Nah, amblek Bu. Ya, amblek, ambruk. Maka dari itu yang pertama kali yang harus kita ketahui di dunia ini, yang pertama adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu kalau ibarat rumah kita itu yang menjadi pondasi dasarnya Bapak Ibu, yang menjadi akidah kita. Nah, kalau pelajaran di pondok itu, di pondok pesantren itu erat kaitannya dengan tauhid, Bu. Di sini ada yang tulisan pondok pesantren, Bunda? Dereng wonten. Pondok Ramadan. Kata ya. Tauhid itu dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan. Apa Bu? Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya adalah mengesakan, artinya adalah menjadikan satu-satunya, menjadikan satu-satunya apa? Ilahun. Apa itu ilahun? Sesembahan. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya sesembahan yang berhak disembah di dunia ini, ya, dari semua Tuhan-Tuhan yang ada. Kok saya katakan dari semua Tuhan-Tuhan yang ada? Karena orang yang non-muslim itu menganggap batu itu sebagai Tuhannya. Ada Tuhan, bahkan ada Tuhan Bapak, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu-satunya sesembahan, satu-satunya ilahun di dunia ini. Bunda semuanya kinten-kinten mengenal Allah itu sejak kapan, Bu? Sejak kapan? Sejak kecil. Oke, ada yang sejak kecil. Ada lagi Bapak Ibu? TK? Dalam? Sejak kapan? TK. Oke. Sejak SD. Kemarin itu saya nyatakan ketika ngisi di pengajian di Sumoroto itu sejak SD. Karena guru agama itu mengenalkan Tuhan itu sejak SD katanya. Oke. Sakit. Boleh-boleh saja. Tetapi ketika proses penciptaan manusia itu, maka sejatinya di sana itu kita sudah mengenal Tuhan kita, Bapak Ibu. Sudah mengenal Tuhan kita. Kalau nggak percaya kita buka Al-Quran, Bapak Ibu. Proses penciptaan manusia 40 hari pertama itu ternyata kita diciptakan oleh Allah itu berupa nutfah. Nutfah itu apa Bapak Ibu? Setetes air mani, ya. Jadi penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu loh. Nah, penciptaan kita itu loh oleh Allah itu berproses Bapak Ibu. Berproses. Orang kok ujuk-ujuk langsung nih donya. Nah, maka di situ ada 5 alam yang nantinya akan kita tempati Bapak Ibu. Sekarang kita sudah berada di alam keberapa? 2. Oke. Di alam berapa Bapak? Alam 2. Alam yang pertama alam apa Bapak Ibu? Alam batin. Alam apa? Alam kandungan. Sejatinya kita itu sudah berada di alam yang ketiga Bapak Ibu. Alam yang pertama itu apa? Namanya adalah alam roh. Yang pertama adalah alam roh. Yang kedua adalah alam kandungan. Nah, di alam kandungan inilah kita itu sudah mengenal Allah, sudah ngomong-ngomong dengan Allah, sudah komunikasi dengan Allah, bahkan mengiyakan bahwa Allah itu satu-satunya ilahun, sesembahan, satu-satunya Tuhan yang wajib disembah di muka bumi ini. Loh, kok bisa? Bisa. Itu dalam proses penciptaan manusia, Bu.
Di dalam Al-Quran itu Allah bilang, alastu birabbikum, hei menungso, apakah benar aku ini Tuhanmu? Allah itu sudah ngomong kepada kita. Jawab kita apa? Qalu bala syahidna. Bener duh Gusti Allah, panjenengan niku Tuhan kula. Lah panjenengan, saya tanya kapan Bu mengenal Allah? Dari kecil. Dari kecil itu ketika kita sudah dilahirkan ke dunia. Padahal di dalam kandungan itu kita sudah mengenal Allah, bahkan berjanji bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita tasih kemutan Bu, Pak. Ingkang kemutan coba angkat tangan. Yang masih ingat ketika kita ngomong di dalam kandungan dengan Allah, coba angkat tangan. Nanti dapat hadiah Bu. Allah itu ngendikan, Allah itu matur. Alastu birabbikum, jawab kita apa Bapak Ibu? Qalu bala syahidna. Bener doh Gusti Allah, panjenengan itu adalah Tuhanku, sesembahan kami. Maka di dalam proses penciptaan manusia itu ada kaitannya erat dengan akidah kita, dengan keesaan Allah, bahwa kita itu sudah mengakui bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Ya, ada 5 alam yang kita alami nanti Bu. Yang pertama adalah bukan alam kandungan Bapak Ibu, tetapi adalah alam roh. Yang kedua adalah alam kandungan. Maka proses penciptaan manusia itu 40 hari pertama itu berupa nutfah. Nutfah itu berupa setetes air mani. Yang kedua, 40 hari kedua kita itu berupa yang namanya alaqah. Alaqah itu adalah zigot yang masih menempel di dinding rahim ibu kita. Dan 40 hari ketiga itu kita sudah berupa yang namanya mudghah. Mudghah itu adalah segumpal darah, segumpal daging yang sudah berbentuk. Dan 40 hari ketiga itulah wa yursalu ilaihil malaku wa yanfa'u fihi ruh. Apa Bu? Allah mengutus para malaikat untuk memberikan roh kepada janin, kepada kita itu. Jadi kita umur berapa bulan ditiupkannya roh kepada kita Bunda? 4 bulan. 40 hari ketiga itu setara dengan 120 hari kalau kita tarik dalam kalender kita, itu setara dengan 4 bulan. Wa yursalu ilaihil malaku wa yanfa'u fihi ruh. Maka Allah mengutus kepadanya itu apa? Nah, malaikat untuk memberikan roh kepada kita. Dan di usia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita itu, maka terjadilah interaksi antara Tuhan dengan seorang hamba. Apa interaksinya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah benar aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Terus kita semua manusia di dunia ini, Bunda semuanya, mengatakan bahwa qalu bala syahidna. Benar tuh Gusti Allah. Kita itu menyaksikan, kita itu bersahadat, kita itu mengakui bahwa Engkau itu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah di dunia ini. Jadi kalau ada pertanyaan kapan kita itu mengenal Allah, maka sejak di dalam kandungan ibu kita itu sudah kenal dengan Tuhan kita, Bu. Dan itu tidak berlaku untuk umat muslim saja Bunda, tetapi untuk seluruh umat manusia, baik non muslim maupun muslim itu sendiri. Loh, katanya sudah beriman di dalam kandungan, kok banyak non muslim? Ya, jawabnya apa Bu? Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani
au yunasironihi au yumajjisanihi. Karena orang tualah yang menjadikan kita semua itu berpaling dari jalan Allah. Terkait dengan tauhid kita. Tauhid itu apa? Kalau yang lulusan pondok pesantren pasti ditanya mahwat tauhid, pasti jawabannya begini benar. Beda jawabannya antara lulusan pondok pesantren dengan lulusan pondok Ramadan. Mahwat tauhid, kalau lulusan pondok pesantren pasti jawabnya begini. At-tauhidu wa tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan wal amalu bil jawarih. Jadi tauhid itu adalah meyakini dengan hati kita. Apa yang diyakini Bapak Ibu? Yang diyakini adalah bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rabb yang berhak disembah di muka bumi ini. Tasdiqun bil qalbi, yakin dulu. Bapak Ibu kira-kira yakin nggak kalau Allah itu satu-satunya Tuhan? Yakin nggih? Pokoknya Allah itu semua dosa itu diampuni oleh Allah, Bu. Kecuali satu, Bunda. Dosa apa itu? Menyekutukan Allah alias syirik. Bahasa gaulit yang badekan itu selingkuh, Bu. Loh, lepas niki selingkuh kan? Syirik, menduakan Allah, tidak menjadikan Allah itu satu-satunya Tuhan, itu namanya syirik. Ditarik ke dalam bahasa yang badekan selingkuh. Makanya Allah itu mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik, Bu. Jadi ini wong selingkuh kita wong sing megele sak jagat donya. Nganyel nih. Lah nganyel nih nggih Bapak, leres nganyel nih. Loh, kalau kita bicara tentang Al-Qur'an, ketika Luqmanul Hakim sedang menasehati anaknya, Bapak Ibu. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya, apa nasihat pertama kali? La tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Benar yang pertama dari anakku, janganlah engkau itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan syirik, perbuatan apa? Menyekutukan itu adalah perbuatan syirik, dan syirik itu dosanya tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu, Allah saja wegel karo wong sing jenenge orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Nanti ngono enek hambane sing tukang syirik, sing tukang selingkuh nih. Jan yo lah nganyele, leres Bapak. Nganyele. Itu yang pertama, tasdiqun bil qalbi. Apa yang diyakini? Bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah. Tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan. Setelah hati kita yakin bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, maka langkah yang kedua itu kita mengucapkan kalimat syahadat wal iqrar bil lisan, dan mengikrarkan dengan lisan kita, Bu. Bukan hanya sekarang, bukan hanya sejak SD, TK, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, tetapi sejak dalam kandungan itu kita sudah bersahadat kepada Allah. Tinggal kita ingat atau tidak. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nah itu. Dan yang ketiga apa Bunda? Wal iqraru bil lisan wal amalu bil jawari wal amalu bil arkan. Dan mengamalkannya dengan anggota badan kita. Ya sholat, ya zakat, ya. Terus yang ngaji, ya mendatangi pengajian, ya belajar dan lain sebagainya. Itu namanya wal amalu bil arkan. Kita gerakkan dengan anggota badan kita. Nah, yang pertama tadi kita
alam roh, yang kedua adalah alam kandungan, dan yang ketiga apa Bapak Ibu? Setelah kita berada di alam kandungan, alam dunia. Nah sekarang itu kita itu sudah masuk di bukan 3 alam, alam ketiga, alam roh, alam kandungan, alam dunia. Dan yang keempat apa Bapak Ibu? Alam kubur. Sampun siap sedanten? Alam kubur sampun siap sedanten Bapak Ibu? Dereng. Engkang sampun siap coba angkat tangan. Lagi, Bapak Ibu, ternyata kuburan itu setiap hari menyebut nama kita itu khamsu marrat hatta sab'a marrat. Kuburan kita itu memanggil nama kita itu khamsu marratin hatta sab'a marrat. 5 kali sampai 7 kali. Bapak yen pangapunten kali Bapak sinten? Pak Buiman. Oh nggih. Bukan Pak Buiman nggih. Pak Buiman. Yen pangapunten yuswa pinten Bapak? 70. Alhamdulillah. Kalau mau diberi nikmat Allah berupa hidup di dunia ini, mau hidup berapa ratus tahun? 200 tahun. Terserah. Sekarang umurnya 70. 80 cukup? Dereng. 90 cukup Bapak? Dereng. 100 tahun cukup? Insya Allah. 100 tahun insya Allah berarti sudah siap dalam 100 tahun. Berarti sekarang umurnya 70 tahun. Berarti 30 tahun lagi kesang Bapak. Sampai siap deh? Siap. Oh, siap katanya. Lagi 30 tahun lagi Pak Boyman meninggal dunia Bu. Karena kuburan kita itu setiap hari memanggil nama kita itu khamsu hatta sab'a marrat. Boyman. Dan mana pun ini Bapak. Boymin malam kalau gitu. Nah, sampai 5 sampai 7 kali. Kinten-kinten Bapak Boyman mireng apa mboten? Lagi, mboten mireng nggih. Lek Pak Boyman iki mireng dipanggili kuburan 5 kali sampai 7 kali, saya yakin nggak bisa tidur, nggak enak makan. Untungnya kita itu kok nggak dengar gitu. Kuburan setiap hari memanggil nama kita. Apa yang dikatakan kuburan Bu? Yang kepada yang masih hidup seperti kita ini, kata kuburan apa Bunda? Ana baitul wahdah. Saya ini tempat kesendirian. Benar ya Bu? Kita kalau kita masuk ke kuburan itu rombongan apa sendiri-sendiri Bu? Nah, kira-kira suami kita yang sangat kita cintai itu kalau kita meninggal dunia mau nggak Bu nemani kita di dalam kubur? Boten Pak. Terus katanya, wah aku mencintaimu, pokoknya sehidup semati. Buktinya kuburan itu ana baitul wahdah. Saya ini tempat kesendirian. Maka bawalah teman dari dunia itu dengan apa Bapak Ibu? Biqiraatil Quran. Dengan memperbanyak yang namanya membaca Al-Quran. Suami yang kita cintai kalau kita meninggal dunia, dia juga tidak mau nemani kita. Istri kita yang sangat begitu kita cintai, pokoknya kaya bidadari, ayune sak jagat donya, liyane gak enak apa-apane niku Bapak juga tidak mau menemani kita. Maka kata kuburan apa? Bawalah teman dari dunia itu dengan memperbanyak yang namanya membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, bacalah Al-Qur'an itu karena Al-Qur'an itu bisa memberi syafaat kepada siapa yang membacanya. Ingat Bapak Ibu, 5 kali sampai 7 kali kuburan itu memanggil nama kita. Kata kuburan yang pertama itu. Kata kuburan yang kedua apa? Ana baitul zulma. Saya ini tempat kegelapan. Di kuburan, di dalam kuburan itu kira-kira wonten lampu pilih mboten, Bu? Wonten senter mboten? Nah, kuburan itu tempat yang sangat-sangat gelap, Bunda. Kata kuburan? Fanawwirni biqiyamil lail. Maka terangilah aku itu dengan memperbanyak yang namanya sholat qiyamul lail, sholat tahajud, Bu. Bunda semuanya, Bapak Ibu yang di sini yang belum sholat tahajud, belum pernah sholat tahajud, mulai malam nanti yuk sama-sama bangun Bapak Ibu. Meski ngapok mepet-mepet, subuh tidak apa-apa. Yang penting kita belajar agar bagaimana kuburan kita nanti itu padang jimblang koyo lampu pilih 5.000 watt. Dengan apa itu? Biqiyamil lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatala asa ayyab'atsaka maqaman mahmuda. Banyak sekali manfaat sholat tahajud. Kalau kita terangkan di sini, kita nanti sampai nanti sore itu. Saya skip. Oke. Terus kata kuburan yang ketiga, Bapak Ibu, ana baitul turab. Saya ini tempat yang penuh dengan tanah. Bapak Ibu nanti menguburkan jenazah, nanti ikut ke kuburan melihat tetangga saudara kita dikuburkan itu. Namun ya pasak badan, depan tanah, belakang tanah, kanan kiri tanah, atas bawah tanah. Apa kata kuburan? Ana baitul turab fahmilul firashi bi amalis soleh. Maka bawalah kasurnya ora kok duwipan sing empuk gendal-gendal itu mboten. Tetapi kasur kita nanti itu bi amalis soleh, dengan amalan-amalan soleh kita. Kuburan yang keempat mengatakan bahwa ana baitul afai. Saya ini tempat binatang buas. Maka tamailah dirimu itu dengan yang memperbanyak membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sitik-sitik Bismillah, Bu. Mau makan Bismillah, mau tidur Bismillah, badhe ngarit Bismillah, badhe matun Bismillah, badhe ke kantor Bismillah, badhe tukaran kali bapak badhe ngrasani tanggane ora sida tukaran. Maka memperbanyak yang namanya kalimat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan kuburan yang kelima mengatakan bahwa ana baitu soal munkar wa nakir. Saya ini tempat pertanyaan munkar dan nakir. Maka bekalilah dirimu itu dengan memperbanyak membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Boyman yang sudah siap sudah 5 itu nggih Bapak nggih, untuk menghadapi ketika nanti kita langsung waktu. Langsung waktu Pak Boyman. 5 itu Bu. Yang pertama apa? Nah, yang pertama tadi apa? Membaca Al-Quran. Pokoknya gak iso maca Al-Quran, maca Iqra.
Bu. Enggak apa-apa baca Iqra, enggak bisa baca Quran loh Bu, enggak apa-apa baca Iqra sak bisane. Ya, sak bisane. Yang kedua apa tadi? Memperbanyak qiyamul lail. Terus yang ketiga, amal soleh Bu. Yang keempat, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pertanyaan munkar dan nakir ini Bu, itu ada kaitan eratnya dengan akidah kita. Apa yang ditanyakan munkar dan nakir pertama kali Bu? Bukan piro anakmu, bukan piro ambane sawahmu, piro wedhusmu, piro sapimu, gitu kan? Gaene ngarit, wajah-wajah gaene ngarit. Sami Bu, Pak, kula nggih anu. Napa niku saben dinten ngarit Bapak Ibu. Wonten lendo. Ya, nggih. Apa yang ditanyakan Pak Buiman? Pertama kali ditanyakan malaikat munkar dan nakir ketika kita sudah masuk dalam kubur niku napa Bapak Ibu? Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Tuhan kita siapa Bapak Ibu? Allah. Saat ini enak Bu jawabnya Allah. Karena di dunia. Tapi coba nanti ketika kita di dalam kubur Bu, itu semua jawaban kita itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Rabbi Allah. Tuhanku adalah Allah. Lalu kita ditanyakan munkar dan nakir tentang Tuhan kita. Kita itu belas babar pisan, belas bukti gak mengenal Allah. Terus kita nanti itu akan menjawab apa? Maka konsep dalam Islam itu 3 pondasi dasar yang harus kita ketahui itu. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, tahu Tuhan kita, tahu sesembahan kita. Dengan cara apa? Ada al-imanu billah dari segi uluhiyah. Dari segi uluhiyah itu adalah kita mengesahkan Allah bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan. Kok ada Bapak Ibu pengajian Ahad pagi ini tiba-tiba yang kuburan, terus yang pohon yang besar, terus njaluk rezeki ning kono wae iku salah kaprah. Kok menyembah selain Allah berarti salah kaprah. Berarti ada yang salah dalam akidahnya, ada yang salah dalam keimanannya. Itu namanya tauhid uluhiyah Bapak Ibu. Yang kedua itu ada tauhid rububiyah. Apa itu? Bahwa kita percaya Allah itu adalah Rabbul Alamin, Rabb Tuhan semua alam. Yang memberi aman kita, yang memberi rezeki kita, yang memberi keselamatan kita, yang memberi rasa aman dalam hidup kita. Itu namanya tauhid rububiyah. Saya itu pernah nyetir driveri keluarga Bu ke Jepara. Tiba-tiba saudara saya dari Jepara itu bilang, "Mbak, ning depanku ana kretek, engko ngebelo ya." Lah nyapa lho Mbak kok ngebel? Pokoknya nek ora ngebel mengko ki kecelakaan. Akeh sing kecelakaan ning kono. Berarti itu percaya kepada selain Allah. Pak, Bu, yang memberi rasa dan rasa aman dan keselamatan kita itu siapa? Allah. Kok dadak kon ngebel kantin-kantin setiap enek jembatan. Berarti itu ada yang salah dalam akidahnya, ada yang salah dalam keimanannya. Yuk, Mbah, nyun sewu, Mbah sopo? Nyun sewu Mbah Suro, nyun sewu Mbah. Ada Mbah Suro.
Lagi Basuro. Tidak ada. Enggak ada ya, oke. Saya kira ada. Nah bapaknya ngomong Basuro, ada Basuro. Oke. Siti ngadem, Siti Mbah Amir dan lain sebagainya itu berarti akidahnya sudah tidak benar. Ada yang salah dalam akidahnya. Terus yang selanjutnya Bu, kita mengenal Allah itu dengan nama-namanya asma wa sifat Bu. Nama Allah itu ada berapa? Ada 99. Bunda semuanya sudah hafal? Belum. Salah satunya apa Bu? Ya Rahman, Ya Rahim, pokoknya di luar kepala. Sampai ngelontok, sampai lali. Oke. Allah itu mempunyai nama 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Dan kita itu wajib berdoa atas nama-nama tersebut, Bunda. Contoh, Ya Allah yang Maha Pemberi Rezeki. Bahasa Arabnya apa, Bu? Pemberi rezeki itu. Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, berilah kami, berilah aku rezeki yang halal dan thayyibah. Jadi kita berdoa dengan menyebut nama Allah itu dengan namanya. Nah, uniknya begini Bu. Tauhid asma wa sifat itu, Allah itu mempunyai nama, sekaligus Allah itu mensifati atas namanya tersebut. Contoh, Ar-Razzaq tadi aja. Ar-Razzaq artinya apa Bapak Ibu? Yang memberi rezeki. Allah mempunyai nama Ar-Razzaq artinya pemberi rezeki. Dan Allah juga memberi rezeki kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Betul ya? Nah, saya punya teman namanya Rozak juga Bu. Artinya yang memberi rezeki. Tapi Bang Rozak teman saya ini Bu tidak bisa memberi rezeki kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Betul ya? Sama-sama Rozaknya. Sama-sama Rozaknya. Jadi intinya apa? Intinya adalah kita itu beriman dan meyakini bahwa Allah itu mempunyai nama Asmaul Husna, sekaligus Allah itu mensifati dari nama-namanya tersebut. Allah itu Maha Pemberi rezeki. Allah juga benar-benar bisa memberi rezeki kepada seluruh umat manusia. Allah Maha Suci. Allah juga suci dari semua najis dan kotoran. Kalau manusia kan enggak ada namanya Mbak Suci, ada ya. Ada namanya Mbak Suci tapi tidak sesuci Tuhan kita. Pasti dia punya berbuat salah, berbuat kotor, makanya tidak suci lagi, hanya namanya saja. Tapi kalau Allah mempunyai nama suci, tetapi Allah juga mensifati kesucian tersebut. Dan itu ada beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Subhanalladzi asro bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhirih. Nah, itu ya guys. Nah, yang pertama apa Bapak Ibu? Ma'rifatullah. Yang kedua adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Boyman, pertanyaan di alam kubur nanti, kenapa kita itu setelah alam dunia itu alam kubur itu juga dinamakan dengan alam barzakh Bapak Ibu. Kenapa kok alam barzakh? Karena manusia itu hidup di antara dua alam, yaitu alam kubur dan alam dunia. Alam dunia dan alam kubur. Kenapa kok seperti itu? Ketika seorang hamba meninggal dan anak-anaknya mendoakan kepada Allah kepada si mayat itu, apakah doanya sampai Bu? Sampai ya Bapak? Sampai. Kalau ada
dua hal yang dinantikan orang yang sudah meninggal itu, Bu. Yang pertama apa? Yang pertama yang dinanti-nantikan orang yang sudah meninggal di alam kubur itu, yang pertama adalah kapan datangnya hari kiamat. Karena siksanya luar biasa setiap hari. Pak Boyman pengen merasakan? Dereng ya? Oke, dereng. Karena siksanya itu sangat luar biasa. Akhirnya si mayat itu berdoa kepada Allah, ya Allah kapan datangnya hari kiamat? Segera didatangkan hari kiamat. Yang kedua yang dinanti oleh orang yang sudah meninggal itu, baik saudara kita, keluarga kita, tetangga kita itu, yang kedua adalah doa orang yang masih hidup. Maka doa yang masih hidup itu sampai kepada orang yang meninggal dunia, Bu. Lah kok ada bapak ibu yang masih hidup, kok tiba-tiba mendatangi kuburan, terus minta doa kepada kuburan itu, Mbah, yang pangapunten, aku arep macung lurah, dongakno dadi yo. Mbah, yang pangapunten, kula badhe macung bupati, dongakno dadi yo. Lah kok malah njaluk itu. Orang yang sudah meninggal di alam kuburan itu inginnya meminta doa kepada orang yang masih hidup. Bukankah orang hidup minta doa kepada orang yang sudah meninggal? Nah, ini terkait dengan akidah kita juga, Bapak. Nah, oke. Nah, pertanyaan pertama nih, Pak Boyman. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Pertanyaan yang kedua adalah Man nabiyuka? Siapa nabimu? Jadi pondasi yang kedua itu kita harus ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Pondasi yang pertama kita mengenal Allah. Pondasi yang kedua itu kita mengenal nabi kita, siapa, Bu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampun tepang, Bapak. Dereng je? Ya Allah, dereng. Nabi Muhammad itu kira-kira dilahirkan di mana, Bapak? Mekah. Oke. Di Mekah. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, ya, Khatamul Anbiya wa Imamur Rusul. Uniknya ini, nabi-nabi sebelumnya itu ternyata sudah berdoa kepada Allah untuk mendatangkan satu rasul, ya, di bumi Mekah itu. Nabi yang ke-24 siapa namanya? Nabi siapa, Bapak Ibu? Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa itu, jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sekitar 600 tahun lamanya, Bu. Kalau jarak kita dengan Nabi Muhammad itu sekitar 1400 tahun lamanya. Jarak antara negara Badekan dengan negara Madinah tempat Nabi Muhammad lahir itu kira-kira sekitar 8.500 km. Kalau nggak percaya silahkan hitung sendiri. Kayak, Bu. Pokoknya yang mana percaya, Bu, mata kalau nih. Lagi. Uniknya, Bu, Nabi Muhammad itu banyak nabi dan rasul itu berdoa kepada Allah. Bahkan Nabi Isa itu juga mengabarkan kepada semua umatnya bahwa nanti akan ada satu rasul pembawa kebenaran, satu rasul kekasih Allah, orang yang sangat mulia, orang yang terjaga dari semua kesalahan, ya, orangnya sangat alim, bahkan lebih alim dari nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Bahkan orangnya sangat taat dari nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Orangnya sangat tawadhu, orangnya sangat sopan, orangnya sangat santun sekali. Dikira umat Nabi Isa itu, nabi terakhir itu adalah Nabi Isa, Bu. Lalu Nabi Isa itu meworo-worokan
ngasih pengumuman kepada umatnya. Apa pengumumannya, Bu? Diabadikan di dalam Al-Quran. Apa itu? Wa mubasyiron bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Kelahiran Nabi Muhammad itu jauh-jauh hari, ratusan tahun lamanya, bahkan ribuan tahun itu sudah diworo-worokan, sudah digembar-gembarkan oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Apa buktinya? Wa mubasyiron bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahkan di lain kitab Al-Quran pun juga disebutkan, tetapi orang non muslim itu tidak mau menyampaikan kepada umatnya. Nah, kalau orang lahir itu kan bayinya dulu yang lahir, baru